Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai audit organisasi pemasaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Veronica Apriliani dan ada dua teman saya yaitu Krisma Kusmawati dan Ani Puji Astuti. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai audit organisasi pemasaran. Pemasaran pada dasarnya adalah keseluruhan dari perusahaan karena pemenuhan kepuasan pelanggan adalah tanggung jawab keseluruhan bagian atau fungsi yang terdapat di perusahaan. Konsep pemasaran tidak terbatas pada penjualan dan promosi saja. Pemasaran memegang fungsi yang sangat kompleks dan menyangkut secara keseluruhan kepentingan perusahaan. Kesuksesan kinerja pemasaran perusahaan bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih pada kerjasama antar fungsi dan bagian yang membentuk suatu rangkaian rantai nilai dan mencapai tujuan perusahaan. Kinerja pemasaran perusahaan tergantung dari ketetapan program pemasaran dalam menerjemahkan berbagai kebutuhan pelanggan yang semakin berkembang dan implementasi program pemasaran tersebut dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang selanjutnya ada audit fungsi pemasaran. Audit fungsi pemasaran merupakan pengujian yang sistematis dan dokumentasi terhadap bagaimana perusahaan menentukan bauran pemasaran dan apakah bauran pemasaran tersebut secara efektif dapat mencapai tujuan pemasaran dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Fungsi pemasaran melibatkan kebijakan penting dalam bauran pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama ada kebijakan produk, yang kedua ada kebijakan harga, yang ketiga ada kebijakan saluran distribusi, dan yang keempat ada kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Yang selanjutnya ada kebijakan produk. Produk merupakan segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian pembeli, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan. Produk memiliki tingkat-tingkatan. Yang pertama ada produk inti, produk aktual, dan produk tambahan. Produk inti merupakan menyangkut manfaat dari inti yang sesungguhnya dibeli konsumen ketika mereka memperoleh produk. Sedangkan produk aktual meliputi komponen model tampilan, nama merek, pengemasan, dan ciri-ciri produk lainnya yang berkombinasi untuk memberikan manfaat produk ini. Sedangkan produk tambahan meliputi pelayanan dan manfaat tambahan yang diperoleh konsumen yang dibangun di sekeliling produk inti dan produk aktual. Yang selanjutnya ada keputusan lini produk. Lini produk merupakan sekelompok produk yang berkaitan erat karena memiliki fungsi yang sama, dijual untuk kelompok pelanggan yang sama, dipasarkan melalui jenis-jenis outlet yang sama, atau berbeda dalam rentang harga tertentu. Keputusan lini produk mencakup beberapa keputusan penting yang berkaitan dengan yang pertama ada rentang lini produk, yang kedua merentankan lini produk, yang ketiga mengisi lini produk, yang keempat modernisasi lini produk, dan yang kelima menetapkan tampilan lini produk. Lini produk dikatakan terlalu pendek jika manajer masih dapat meningkatkan labanya dengan menambah produk, dan lini produk dikatakan terlalu panjang jika manajer dapat meningkatkan laba dengan cara mengurangi produk. Perusahaan harus merencanakan pertumbuhan lini produknya dengan sangat cermat. Perusahaan dapat secara sistematis meningkatkan rentang lini produknya dengan dua cara, yaitu dengan memperpanjang lini dan mengisinya. Merentangkan lini produk berarti meningkatkan lini produk, memperpanjangnya hingga melebihi jarak rentang semula. Merentangkan lini produk ke atas dilakukan oleh perusahaan yang berada di pasar yang berada di tingkat bawah dan ingin memasuki pasar yang berada di tingkat atas atau lebih tinggi daripada pasar yang semula dijangkaunya. Pada perentangan ke atas ini, perusahaan akan menjual produk dengan tingkat kualitas yang lebih tinggi, dengan harga yang lebih tinggi, dan membidik calon pembeli tertentu yang sesuai dengan produk tersebut.
Merentangkan ke bawah dilakukan oleh perusahaan yang berada pada posisi atas. Awalnya, perusahaan ini menjual produk dengan kualitas dan harga yang tinggi. Hal ini dilakukan oleh perusahaan melihat pertumbuhan yang lebih cepat di tingkat bawah, atau pada awalnya perusahaan sengaja menempatkan posisinya di atas, kemudian secara perlahan-lahan mulai menggarap pasar yang ada di bawah, atau mungkin juga terjadi serangan di atas sehingga perusahaan tersebut berekspansi ke pasar yang lebih berada di bawahnya. Merentangkan kedua arah biasanya dilakukan oleh perusahaan yang pada awalnya menempatkan posisinya di tengah-tengah. Pada saat posisinya di tingkat menengah, ini mulai diserang oleh pesaing, perusahaan memasuki pasar di tingkat bawah atau di tingkat atas, atau mungkin secara bersamaan. Mengisi lini produk merupakan meningkatkan lini produk dengan menambah lebih banyak produk dalam rentang lini yang ada. Beberapa alasan yang mendasari mengisi lini produk ini antara lain, perusahaan ingin memperbesar labanya dengan memanfaatkan kelebihan kapasitas yang dimiliki dan berusaha menutup celah-celah untuk mencegah masuknya pesaing. Akan tetapi, mengisi lini ini menjadi kontraproduktif jika hal ini menyebabkan terjadinya pemaksaan dan kebingungan pelanggan. Sementara keputusan menetapkan tampilan lini produk dilakukan untuk menentukan satu atau beberapa produk dalam lini tersebut untuk menentukan tampilannya. Yang selanjutnya ada keputusan bauran produk. Bauran produk merupakan himpunan sebuah lini produk dan barang-barang yang ditawarkan penjual tertentu kepada pembeli. 4 dimensi bauran produk meliputi yang pertama ada keluasan, yang kedua ada kepanjangan, yang ketiga ada kedalaman, dan yang keempat ada konsistensi. Keempat dimensi bauran produk ini memberikan panduan untuk mendefinisikan strategi produk perusahaan. Berkaitan dengan bauran produk, perusahaan bisa meningkatkan kinerja produknya melalui 4 cara, yaitu pertama-tama perusahaan menambah lini produknya, kemudian memperluas bauran produknya. Dalam cara ini, lini produk baru akan membangun reputasi produk yang sudah ada. Cara yang lain, perusahaan dapat memperpanjang lini produk yang sudah ada untuk menjadi perusahaan yang memiliki lini penuh. Di samping itu, perusahaan juga dapat menambah versi produk dari setiap produk dan sekaligus memperdalam bauran produknya. Cara yang terakhir adalah perusahaan bisa kurang lebih memperhatikan konsistensi lini produknya. Hal ini sangat tergantung pada apakah perusahaan memiliki reputasi yang kuat dalam semua bidang, tunggal atau beberapa bidang. Kemudian untuk slide selanjutnya ada kebijakan harga. Di sini harga adalah uang yang dibebankan untuk sebuah barang atau jasa atau jumlah nilai yang konsumen pertukarkan untuk mendapatkan manfaat dari memiliki atau memanfaatkan suatu barang atau jasa. Di sini ada dua faktor utama yang mempengaruhi strategi harga yang ditetapkan perusahaan, yaitu faktor internal yang terdiri atas tujuan pemasaran, strategi bauran pemasaran, biaya, dan pertimbangan organisasional di dalam perusahaan. Faktor lainnya meliputi sifat dan permintaan pasar, persaingan, dan faktor lingkungan lainnya. Kemudian ada tujuan pemasaran. Yang pertama ada kelangsungan hidup, di mana hal ini mengutamakan kemampuan perusahaan dalam bertahan di dalam persaingan. Kemudian yang kedua ada memaksimalkan laba saat ini. Ini menekankan pada pencapaian laba yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada kepemimpinan pangsa pasar. Di sini mengutamakan keunggulan di pasar baik melalui kualitas produk, pelayanan, dan penekanan pada memaksimalkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya yang keempat ada tujuan lain, di mana harga juga bisa ditetapkan perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran lainnya, seperti penetapan harga yang rendah untuk mencegah masuknya pesaing ke dalam pasar, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada strategi bauran pemasaran. Di sini menyangkut bagaimana setiap komponen bauran pemasaran, baik produk, harga, promosi, dan saluran distribusi ditetapkan untuk menunjang suksesnya program pemasaran secara keseluruhan. Di sini harga dapat mempengaruhi secara keseluruhan dari bauran pemasaran. Demikian juga komponen yang lain. Jika harga memiliki landasan utama dalam menetapkan bauran pemasaran, maka harga terhadap suatu produk ditetapkan terlebih dahulu.
baru, kemudian bauran pemasaran yang lainnya menyesuaikan dengan tingkat harga yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada biaya. Di sini biaya adalah dasar penentu harga. Harga suatu produk harus mencerminkan berapa biaya yang telah dikonsumsi untuk menghasilkan produk tersebut dan berapa biaya untuk menyampaikan produk tersebut kepada konsumen dalam memuaskan kebutuhannya. Di samping itu, harga juga harus mencerminkan berapa tingkat keuntungan yang diharapkan produsen dari memuaskan kebutuhan konsumen. Selanjutnya ada pertimbangan organisasional. Di sini menyangkut penentuan kewenangan dari bagian yang menetapkan harga. Hal ini sangat dipengaruhi oleh pertimbangan strategis dan besar kecilnya organisasi perusahaan. Dalam perusahaan kecil, harga kebanyakan ditetapkan oleh manajemen puncak, sedangkan pada perusahaan besar mungkin lebih strategis jika harga ditetapkan oleh manajer divisi atau manajer lini produk. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini yang pertama ada sifat dan permintaan pasar. Harga suatu produk sangat dipengaruhi oleh jenis pasar di mana produk tersebut dipasarkan. Pada pasar persaingan sempurna, di mana banyak terdapat pembeli dan penjual yang sama-sama memiliki pengetahuan yang memadai tentang kondisi pasar, harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Setiap kenaikan harga yang dilakukan oleh produsen akan berakibat pada beralihnya konsumen kepada penjual yang lain yang menawarkan harga yang lebih rendah. Demikian juga sebaliknya. Selanjutnya pada pasar persaingan monopolistik ditandai oleh banyak pembeli dan penjual yang melakukan transaksi pada rentan harga tertentu. Pada pasar persaingan ini, penjual dapat menetapkan harga yang lebih tinggi dan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen, seperti memberikan pelayanan lebih selain dari kualitas produk sesuai dengan yang ada di pasar. Selanjutnya ada pasar persaingan oligopoli. Ditandai sedikitnya penjual yang ada di pasar karena produsen sulit masuk pasar. Masing-masing penjual sangat sensitif terhadap strategi pemasaran dan harga pasar yang ditetapkan pesaing. Sementara pada pasar monopoli murni, hanya ada satu penjual di pasar yang memiliki monopoli terhadap satu jenis produk, baik monopoli pemerintah maupun monopoli oleh perusahaan swasta. Pasar ini harga ditetapkan berdasarkan jenis monopoli yang diperoleh. Selanjutnya ada harga dan tawaran pesaing. Faktor harga dan penawaran yang dilakukan perusahaan harus secara cermat merespon harga dan penawaran pesaing. Konsumen tidak akan membeli suatu produk dengan harga yang lebih tinggi jika produk tersebut tidak memberikan manfaat lebih kepada penggunanya. Guna merespon harga dan penawaran pesaing, perusahaan dapat meneliti produk pesaing untuk menentukan keunggulan produk perusahaan sebagai dasar dalam menentukan harga yang lebih tinggi dan menjelaskan kepada konsumen apa manfaat lebih yang bisa mereka dapatkan dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Selanjutnya faktor eksternal lain. Di sini beberapa faktor lingkungan sangat berpengaruh pada penetapan harga yang dilakukan perusahaan. Faktor-faktor ini kebanyakan bersifat given bagi perusahaan karena memang perusahaan tidak memiliki kendali terhadap faktor-faktor ini. Kondisi ekonomi, kebijakan pemerintah, perkembangan politik, perkembangan teknologi, dan sebagainya secara signifikan dapat mempengaruhi keberhasilan program pemasaran perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu menyesuaikan strategi dan program pemasaran terhadap faktor-faktor ini, termasuk penetapan harga. Kemudian, yang selanjutnya ada pendekatan penetapan harga umum. Pada dasarnya dibentuk oleh dua titik ekstrem, yaitu biaya produk menentukan lantai harga atau titik harga terendah pada persepsi konsumen terhadap nilai produk menentukan plafon atau harga titik tertinggi. Tetapi perusahaan tidak bisa berada dalam satu titik ekstrem tersebut dalam menentukan harga produknya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menetapkan harga antara lain, yang pertama ada biaya produk, yang kedua ada harga pesaing dan faktor eksternal atau internal lainnya, yang ketiga persepsi konsumen terhadap nilai. Kemudian perusahaan harus mencari kombinasi terbaik dari faktor-faktor tersebut dalam menetapkan harga terbaiknya. Beberapa pendekatan dalam menetapkan harga yang umum digunakan perusahaan antara lain, yang pertama ada penetapan harga biaya plus, kedua ada penetapan harga impas atau pulang pokok, kemudian yang ketiga ada penetapan harga berdasarkan persepsi nilai, yang keempat adalah penetapan harga going rate, yang kelima penetapan harga tender. Selanjutnya harga dan siklus hidup produk. Di sini harga suatu produk disesuaikan dengan tahap-tahap pada siklus hidup produk tersebut. Pada tahap perkenalan, ada dua metode yang sering digunakan untuk memperkenalkan produk ke pasar, yaitu metode price skimming, di mana penetapan harga yang tinggi bertujuan untuk mengembalikan biaya secepat mungkin. Jika dalam jangka panjang tidak bertahan, harga diturunkan. Yang kedua ada metode price penetration, di mana penetapan harga yang rendah
untuk memaksimalkan kuantitas penjualan. Di sini pada tahap pertumbuhan, penjualan meningkat dan biaya per unit menurun. Jika pada tahap perkenalan perusahaan menggunakan price skimming, pada saat ini perusahaan seharusnya melakukan penurunan harga untuk menarik lebih banyak pembeli. Sementara jika pada tahap perkenalan menggunakan price penetration, melakukan peningkatan harga sudah saatnya dilakukan, tetapi harus diimbangi dengan peningkatan biaya produksi. Kemudian untuk slide selanjutnya ada kebijakan saluran distribusi. Di sini saluran distribusi merupakan jaringan organisasi yang menghubungkan produsen dengan pengguna akhir. Pengguna perantara dalam pemasaran sebagian besar disebabkan adanya keunggulan efisiensi dalam membuat barang tersedia dan mudah diperoleh di pasar dalam jumlah dan waktu yang tepat. Yang pertama ada fungsi distribusi. Di sini ada beberapa yang pertama adalah informasi yang berisi pengumpulan dan penyebaran informasi riset pemasaran mengenai pelanggan, pesaing, dan pelaku lain serta kekuatan dalam lingkungan pemasaran potensial dan yang ada saat ini. Yang kedua ada promosi. Di sini pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif mengenai penawaran yang dirancang untuk menarik pelanggan. Kemudian yang ketiga ada negosiasi, di mana usaha untuk mencapai persetujuan akhir tentang harga dan persyaratan lain sehingga transfer kepemilikan dapat dilakukan. Yang keempat ada pemesanan, komunikasi terbaik dari anggota saluran pemasaran dengan produsen mengenai minat untuk membeli. Yang kelima ada pembiayaan, perolehan dan alokasi dana yang dibutuhkan untuk membiayai persediaan pada tingkat saluran pemasaran yang berbeda. Yang keenam ada pengambilan risiko, asumsi risiko yang berhubungan dengan pelaksanaan fungsi saluran pemasaran tersebut. Yang ketujuh ada pemilikan fisik, di mana kesinambungan penyimpanan dan pergerakan produk fisik dari bahan baku sampai ke pelanggan akhir. Yang kedelapan ada pembayaran, transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau orang ke organisasi atau orang lain. Kemudian yang kesembilan ada hak milik. Di sini transfer kepemilikan yang sebenarnya dari satu organisasi atau individu ke organisasi atau individu lain. Kemudian berbagai lembaga atau badan yang terlibat dalam saluran distribusi saling terkait dan berhubungan sebagai sebuah sistem bersama-sama mendistribusikan produk kepada penggunanya. Di sini ada beberapa aktivitas. Yang pertama ada membeli dan menjual yang dapat mengurangi banyaknya transaksi antara produsen dan pemakai akhir. Yang kedua ada transportasi yang dapat menghilangkan jarak antara pembeli dan menjual. Yang ketiga ada pembayaran yang dapat mempermudah fungsi pertukaran. Yang keempat ada periklanan dan promosi penjualan yang mengomunikasikan ketersediaan, tempat, dan ciri-ciri produk. Kemudian yang kelima ada penetapan harga, menetapkan basis pertukaran antara penjual dan pembeli. Kemudian yang selanjutnya ada keputusan mengenai bentuk saluran pemasaran. Di sini ada analisis kebutuhan pelanggan. Pada langkah pertama ini, perusahaan harus memahami perilaku dan kecenderungan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya. Apa, di mana, mengapa, dan kapan, dan bagaimana pelanggan sasaran membeli produk yang ditawarkan, serta tingkat pelayanan yang diinginkan sehingga pelanggan terpuaskan. 5 variabel pelayanan yang teridentifikasi saluran pemasaran meliputi: yang pertama ada ukuran lot, yang kedua ukuran waktu tunggu, yang ketiga ada kenyamanan tempat, yang keempat ada variasi produk, yang kelima pelayanan pendukung. Selanjutnya ada penetapan tujuan dan batasan saluran pemasaran. Tujuan saluran pemasaran harus dinyatakan dalam bentuk tingkat hasil pelayanan yang ditargetkan. Karakteristik produk yang berbeda membutuhkan bentuk saluran pemasaran yang berbeda. Di sini bentuk saluran pemasaran yang berbeda harus mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan jenis perantara yang berbeda, dan pada akhirnya bentuk saluran pemasaran yang dipilih harus sesuai untuk lingkungan yang lebih besar. Selanjutnya ada identifikasi alternatif saluran pemasaran utama. Pertimbangan tentang alternatif saluran pemasaran mencakup 3 variabel utama, yaitu jenis perantara. Di sini menyangkut karakteristik perantara yang paling tepat untuk produk yang dipasarkan sehingga sampai kepada pelanggan yang dalam waktu, kuantitas, dan kenyamanan dalam mendapatkannya. Kemudian yang kedua ada jumlah perantara. Di sini menyangkut penentuan jumlah perantara yang tepat untuk setiap tingkatan saluran pemasaran. Yang ketiga ada syarat dan tanggung jawab anggota saluran pemasaran. Ini berkaitan dengan penentuan persyaratan dan tanggung jawab dari anggota saluran pemasaran yang
integrasi dengan perusahaan. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif saluran pemasaran utama. 3 kriteria utama yang digunakan dalam mengevaluasi saluran adalah kriteria ekonomi, kriteria kontrol, dan kriteria adaptif. Nama saya Krisma Kusmawati, NPM 060. Di sini saya akan melanjutkan terkait kebijakan periklanan, promosi, dan publikasi. Perusahaan harus mengkomunikasikan produk dan pelayanan yang disediakan kepada pelanggan atau pelanggan potensialnya, perantara, serta masyarakat umum untuk memberikan informasi yang tepat tentang manfaat dan keberadaan produk tersebut. Suatu bauran komunikasi pemasaran dapat terdiri atas kombinasi dari komponen bauran promosi berikut ini. Yang pertama, periklanan mencakup semua presentasi non-personal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor yang ditunjuk dengan mendapat bayaran. Yang kedua, pemasaran langsung, penggunaan surat, telepon, dan alat penghubung non-personal lainnya untuk berkomunikasi dengan atau mendapatkan respon dari pelanggan dan calon pelanggan tertentu. Yang ketiga, promosi penjualan merupakan insentif jangka pendek untuk mendorong keinginan mencoba atau pembelian produk atau jasa. Selanjutnya, hubungan masyarakat dan publisitas, berbagai program yang dirancang untuk mempromosikan dan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Selanjutnya, penjualan personal merupakan interaksi langsung antara satu atau lebih calon pembeli dengan tujuan melakukan penjualan. Nah, selanjutnya mengembangkan komunikasi efektif. Mengembangkan komunikasi efektif suatu bauran promosi mencakup tahapan-tahapan penting berikut ini. Yang pertama, mengidentifikasi audiens sasaran, yaitu perusahaan harus mengidentifikasi terlebih dahulu siapa audiens sasaran dari produk yang dipasarkan. Apakah pembeli potensial dari produk yang dipasarkan, pemakai saat ini, orang yang memutuskan pembelian, atau yang mempengaruhi pembelian tersebut. Selanjutnya, yang kedua, menentukan tujuan komunikasi. Bagaimana respon audiens yang diharapkan perusahaan terhadap produk yang dipasarkan setelah menerima pesan yang disampaikan melalui proses komunikasi yang dibangun merupakan tujuan utama dari komunikasi pemasaran. Yang ketiga, merancang pesan. Setelah merumuskan dan mendefinisikan tujuan komunikasi, perusahaan merancang pesan yang akan disampaikan kepada audiens. Suatu pesan harus mendapat perhatian, menarik minat, membangkitkan keinginan, dan menghasilkan tindakan. Merumuskan suatu pesan meliputi pemecahan 4 masalah utama, yaitu isi pesan, menyangkut apa yang akan dikatakan kepada audiens sasaran untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Yang kedua, struktur pesan, yaitu menyangkut bagaimana mengatakan pesan secara logis sehingga mudah diterima dan dipahami. Yang ketiga, format pesan. Perusahaan harus mengembangkan suatu format yang tepat terhadap pesan yang akan dikomunikasikan. Yang keempat, sumber pesan, yaitu menyangkut siapa yang akan ditugaskan untuk menyampaikan pesan tersebut supaya dapat diterima dengan baik. Selanjutnya, memilih saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi yang tepat harus mengikuti usaha mengkomunikasikan produk dan pelayanan kepada audiens yang dituju. Ada 2 jenis saluran komunikasi, yaitu saluran komunikasi personal dan juga saluran komunikasi non-personal. Nah, saluran komunikasi personal, dalam saluran ini ada 2 atau lebih orang berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi ini dapat dilakukan dengan bertatap muka secara langsung, melalui telepon atau surat. Yang kedua, komunikasi non-personal itu yaitu saluran komunikasi non-personal melibatkan media dalam penyampaian pesan kepada audiens yang dituju. Saluran ini meliputi media, suasana, dan peristiwa. Selanjutnya, mengalokasikan total anggaran promosi.
Mengalokasikan anggaran promosi menyangkut penetapan total anggaran promosi dan pendistribuannya pada berbagai saluran komunikasi yang diinginkan. Ada 4 metode yang umum yang digunakan dalam menetapkan anggaran promosi, yaitu 1 metode yang dapat dijangkau, 2 presentasi dari penjualan, 3 keseimbangan kompetitif, dan 4 metode tujuan dan tugas. Selanjutnya, memutuskan bauran promosi. Keputusan bauran promosi menyangkut pencapaian tujuan pemasaran secara efektif dan efisien melalui keseimbangan di antara komponen bauran promosi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan bauran promosi yaitu 1. Jenis pasar produk, yaitu kesesuaian komponen promosi dalam memberikan hasil promosi maksimal berbeda antara barang konsumsi dan barang industri. Yang kedua, strategi tarik dan strategi dorong. Strategi tarik melibatkan kegiatan pemasaran, terutama iklan dan promosi penjualan yang diarahkan pada pemakai akhir untuk mendorong mereka agar memesan produk pada perantara dan akhirnya terjadi permintaan pada produsen. Sedangkan strategi dorong melibatkan kegiatan pemasaran produsen, terutama penjualan personal dan penjualan dan promosi penjualan. Yang ketiga, tahap kesiapan pembeli. Tahap kesiapan pembeli meliputi tahap kesadaran, pengertian, keyakinan, pemesanan, dan pemesanan kembali. Yang keempat, tahap siklus hidup produk. Setiap tahapan siklus hidup produk memerlukan bauran promosi yang berbeda-beda, seperti pada perkenalan, pertumbuhan, lalu pada tahap kedewasaan, lalu pada tahap kemunduran. Yang kelima, peringkat pasar perusahaan. Pada saat merek ada di tingkat puncak, iklan lebih menguntungkan daripada promosi penjualan. Selanjutnya, mengukur hasil promosi. Pengukuran hasil promosi harus dilakukan untuk menilai efektivitas dan efisiensi program promosi yang diterapkan. Pengukuran ini melibatkan wawancara kepada audiens sasaran untuk mendapatkan informasi tentang apakah mereka mengenal atau mengingat pesan yang disampaikan. Yang terakhir, mengatur dan mengelola komunikasi pemasaran yang terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi dapat menghasilkan pesan yang lebih konsisten dan pengaruh penjualan yang lebih besar. Konsep ini menempatkan tanggung jawab dalam tangan seseorang untuk menyatukan pesan dan kesan perusahaan dan mereknya yang akan datang dari begitu banyaknya kegiatan perusahaan. Komunikasi pemasaran yang terintegrasi dapat meningkatkan kemampuan perusahaan untuk menjangkau pelanggan yang tepat dengan pesan yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam tempat yang tepat. Untuk kasus, kami mengambil dari CV Bimandiri. Hortikultura merupakan salah satu komoditas yang mempunyai peran penting dalam sektor pertanian, di mana sektor ini memberikan sumbangan PDB sebesar 53,88 miliar pada tahun 2003 dan terus mengalami peningkatan. Peningkatan terbesar dalam 4 tahun terakhir terjadi pada tahun 2006, yaitu sebesar 11,8%. Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam usaha pengadaan sayuran. Salah satu pemasok sayuran kemasan adalah CV Bimandiri sendiri. Dalam usahanya, perusahaan berkonsentrasi untuk pemasok produk sayuran kemasan kepada supermarket atau pasar modern. Saat ini, Bimandiri mengalami permasalahan yang cukup serius dalam perusahaannya, yaitu Bimandiri menghadapi penurunan omset dalam kurun waktu 4 bulan terakhir di tahun 2008 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Untuk melihat gambaran kondisi perusahaan pada situasi saat ini, diperlukan adanya suatu audit pemasaran yang akan memberikan gambaran tentang kondisi persaingan pada situasi yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Selanjutnya, solusi yang dilakukan oleh CV Bimandiri, yaitu CV Bimandiri melakukan analisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode audit pemasaran The Strategic Marketing Plus 2000 yang dikeluarkan oleh Marcus & Co. dalam Kartajaya 2005. Kerangka kerja The Strategic Marketing Plus 2000 melibatkan 4 unsur C. Yang pertama,
customer, company, competitor, dan change. Dengan demikian, audit pemasaran menurut kerangka kerja tersebut pada dasarnya dilakukan untuk melihat keempat C di atas secara terintegrasi. Hasil dari customer, competitor, dan change akan membentuk suatu profil yang dinamakan competitive setting profile yang akan menghasilkan nilai competitive setting index, dan hasil audit dari company akan menghasilkan company alignment profile yang akan menghasilkan nilai company alignment index. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini perusahaan berada pada posisi selling oriented company menuju marketing oriented company. Hal ini berdasarkan nilai CAI yang dicapai yaitu sebesar 2,8. Pada perusahaan yang berorientasi penjualan, perusahaan menitik beratkan pada cara penjualan yang persuasif, melakukan perbaikan produk, dan melakukan promosi secara massal. Setelah itu, untuk menghadapi situasi perusahaan yang berorientasi pemasaran, maka perusahaan dapat memfokuskan kegiatannya untuk mencari peluang pasar baru, yaitu memilih segmen yang paling efektif untuk dilayani, melakukan peningkatan inovasi dan diferensiasi produk, serta bauran promosi yang efektif. Itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.